Selamat malam pemirsa Silampari TV. Kali ini investigasi mengangkat kasus pencurian kotak amal masjid yang tergolong nekat hingga diringkus massa. Tim investigasi pun mendapatkan informasi dari masyarakat serta media sosial. Maraknya kasus pencurian kotak amal masjid, bagaimana hukumnya menurut pandangan Islam tentang kasus ini, serta tanggapan penjaga masjid dan Kapolres atas kasus ini. Saksikan investigasi malam ini mengungkap fakta di balik peristiwa. Pemirsa, tim investigasi Silampari TV mendapatkan informasi. Saat ini aksi pencurian kotak amal sedang marak terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga membuat penjaga masjid resah akan terjadinya pencurian ini khususnya di lingkungan masjid. Tak sedikit yang menjaga keamanan masjid dengan ketat, seperti memasang CCTV di sekitar masjid, mengunci masjid apabila tidak dalam waktu sholat, serta menyimpan kotak amal setelah dan sebelum mendekati waktu sholat. Hal ini tidak lain ialah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masjid dari aksi pencurian kotak amal. Menanggapi maraknya pencurian kotak amal khususnya di Kota Lubuk Linggau, mencuri perhatian dari Ketua MUI Kota Lubuk Linggau, Kiai Haji Syaiful Hadi Maafi, yang mengatakan, yang namanya mencuri disebut kemungkaran, terlebih di masjid yang merupakan uang sodakoh dari orang banyak, yang akan digunakan untuk kepentingan masjid, sosial lingkungan masjid, dan yang mencuri uang masjid adalah orang yang tidak beruntung. Dan segala sesuatu yang bersifat mungkar tidak hanya dosa, tetapi akan ada balasan yang akan diterima 2 kali lipat perbuatannya, dan yang paling besar diterima yakni di akhirat berupa azab dan bisa ke neraka gara-gara mencuri kotak amal masjid. Yang namanya mencuri itu ya kemungkaran, di mana saja mencuri, di rumah kayak di kantor kayak, apalagi di masjid. Apalagi di masjid itu uang yang diamanatkan untuk kepentingan orang banyak, untuk masjid atau mungkin untuk sosial dalam lingkungan masjid, lalu dicuri. Nah, ini kemungkaran, dan dia tidak beruntung. Segala sesuatu yang bersifat mungkar bukan hanya dosa, tapi akan ada balasan, dan balasannya itu 2 kali dibuatnya. Yang paling besar di akhirat, azab, dan bisa saja neraka gara-gara itu. Soal itu, Kapolsek Lubuk Linggau Barat AKP Luhut Situmorang mengatakan, untuk tersangka pencurian kotak amal di Masjid Taman Islam sudah berhasil diamankan oleh warga setempat, dan selanjutnya tersangka tersebut dibawa ke Polsek Lubuk Linggau Barat guna untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Penyidik Polsek Lubuk Linggau Barat ingin menambahkan penjelasan apa yang sudah disampaikan oleh tersangka tadi. Untuk kejadiannya Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 10. Jadi tersangka ini, pelaku ini datang ke Masjid Taman Islam itu dengan menggunakan pakaian muslim putih Nah, pakai kopiah kan. Nah, masuk ke Masjid Taman Islam itu dan melihat ada 2 kotak amal di situ. Kemudian timbul niat lalu melakukan pengerusakan terhadap kotak amal itu dengan menggunakan besi. Besinya dari mana itu? Besi itu Pak, bisa dikunci Pak? Sudah dikunci. Nah, kemudian setelah tersangka atau pelaku ini berhasil membuka kotak amal, mengambil uangnya. Itu berkisar hitungannya 1.200.000. Selain itu, dari pengakuan tersangka berinisial RD, uang kotak amal tersebut digunakan untuk membantu membayar kontrakan, dan sisanya diberikan kepada orang tuanya. 3 kali Pak. Di mana Be? Di Sepang Raya, di Megang.
Sasaran kita emang kotak amal untuk di masjid-masjid apa gimana? Di masjid Pak. Oh. Untuk itu uang sendiri kita gunakan untuk apa? Untuk biaya di rumah Pak. Sedangkan Marbot Masjid Taman Islam, Rocky menuturkan, perbuatan anak tersebut memanglah salah, namun pemerintah dan masyarakat harus memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut, lantaran anak tersebut ekonomi tidak berkecukupan dan status yatim. Tanggung jawab kita semua sebenarnya, karena anak tersebut latar belakangnya sendiri dia anak yatim dan dia anak yang putus sekolah, sehingga semestinya mendapat perhatian dari pemerintah yang mencangkup hal tersebut. Jadi walaupun anak itu salah karena perbuatannya, yaitu perbuatan kriminal, itu salah satu pengerusakan kotak amal masjid di Taman Islam, tapi kita sebagai orang-orang awam khususnya mengharapkan kepada pemerintah atau semuanya untuk lebih berhati-hati untuk tidak memberikan kesempatan terhadap tindak kejahatan atau kriminal, karena setiap ada kesempatan tiba-tiba orang yang tidak berniat mencuri pun bisa mencuri seperti itu. Dan zaman sekarang ini kita hendaknya lebih berhati-hati, tidak terpengaruh oleh penampilan. Ada seluruh pengurus masjid untuk lebih berhati-hati. Kita belajar dari kesalahan. Kesalahan adalah guru yang sangat berharga. Dan kita juga harap berhati-hati terhadap orang-orang yang belum kita kenal. Curiga lebih baik daripada kita kecolongan dan mengakibatkan kita kerugian. Karena pencurian itu banyak terjadi orang-orang yang tidak pandang bulu atau yang tidak kenal pada kita. Pemirsa, demikian tayangan investigasi malam ini, mengangkat kasus hukum pencurian kotak amal masjid. Semoga kita tidak tergolong orang yang mungkar serta lebih bijak lagi dalam bertindak, agar tidak menimbulkan kerugian bagi kita dan semua orang. Karena sejatinya apa yang kita tanam itulah yang kita panen. Sampai jumpa di investigasi berikutnya. Salam.